Malam itu, langit mendung, angin menderu pelan dari arah barat. Jam menunjukkan pukul 11:05. Asep, pria 27 tahun, baru saja menyelesaikan lembur dari kantor percetakan tempat ia bekerja. Suara langkah kaki terburu-buru, pintu besi digeser, deru motor menyala. Dengan mata sayu dan tubuh lelah, ia memilih pulang lewat jalan pintas. Jalan pedesaan yang melewati kebun bambu dan hutan kecil. Lebih cepat katanya, tapi jarang dilalui orang, apalagi malam-malam begini. Dengan nada khawatir, "Mas Asep, serius mau lewat situ? Waduh, kemarin malam ada yang nyasar loh. Katanya ketemu nenek-nenek bawa kendi, duduk di tengah jalan." Asep tertawa kecil, santai. "Ah Pak, jangan nakut-nakutin. Saya udah sering lewat sana, aman-aman aja. Lagian saya buru-buru mau ketemu anak istri di rumah." Motor mulai melaju. Semakin jauh, suara kota menghilang, digantikan suara jangkrik dan desiran angin. Motor Asep melaju menyusuri jalan aspal retak. Lampu depannya memantulkan cahaya kekuningan yang temaram. Pepohonan di sisi kanan dan kiri mulai rapat. Kabut tipis turun tanpa suara. Suara motor, dedaunan berdesir, lalu ada suara ranting patah samar. Jalan itu memang sunyi, tapi malam itu terasa lebih sepi dari biasanya. Terlalu sepi. Seolah suara dunia perlahan ditelan kegelapan yang makin pekat. Sekitar 2 km dari jalan utama, motor Asep tiba-tiba berbet. Lalu mati begitu saja. Tidak ada rumah, tidak ada lampu jalan. Hanya gelap, kabut, dan deretan pohon bambu yang bergoyang pelan. Asep mencoba starter motor berulang kali. Suara mesin nadab. Semakin panik. Asep gumam agak cemas. "Halah, apalagi sih ini? Jangan bercanda dong, Sep." Desiran angin. Suara ranting patah samar. Tiba-tiba terdengar suara bisikan halus dari arah kanan. Terlalu dekat. "Asep, pulang. Jangan lama-lama di sini." Asep menoleh cepat. Nafasnya berat. Tidak ada siapapun. Hanya pepohonan dan kabut. Asep berdiri kaku. Keringat dingin mulai membasahi lehernya, meski udara malam menusuk. Ia mencoba menyalakan motor lagi. Gagal. Lalu terdengar suara tangisan. Jelas. Dari balik kebun bambu di sisi jalan. Suara tangisan perempuan. Pelan, terisat-isat seperti anak kecil kesepian. Asep tegas, panik ditahan. "Siapa di sana? Hei, saya cuma mau lewat." Tangisan berhenti mendadak. Hening. Lalu, suara langkah kaki sangat cepat. Berlari melintasi jalan dari kiri ke kanan. Sosok hitam, kecil. Berlari melintas jalan dalam sekejap. Asep hanya sempat melihat siluet rambut panjang dan tangan kecil menjuntai. Suara detak jantung meningkat. Kabut semakin tebal. Berbisik pada diri sendiri ketakutan. Astagfirullah, ini apaan sih? Tiba-tiba motor menyala sendiri. Lampu depannya menyorot ke arah tengah jalan. Di sana ada sesuatu. Seseorang berdiri membelakanginya. Di tengah jalan. Tubuhnya kurus, mengenakan baju lusuh seperti daster. Rambutnya panjang menutupi wajah. Diam, tak bergerak. Asep tak bisa bergerak. Sosok itu masih berdiri membelakanginya. Tapi ketika ia menoleh, jalan yang tadi dilewatinya sudah berubah. Aspal berganti tanah berlumpur. Pohon-pohon lebih lebat. Kabut tak berhenti bergerak seperti hidup. Dedaunan gemeretak, lolongan jauh, angin mendesis aneh. Asep, "Ini bukan jalan tadi. Kok bisa beda? Saya barusan lewat sini. Barusan." Dengan tangan gemetar, Asep menyalakan motornya lagi.
Ajaibnya, kali ini menyala. Tanpa pikir panjang, ia tancap gas. Tapi jalannya terasa tak berujung. Setiap tikungan membawa dia ke tempat yang sama. Motor melaju, lalu rem mendadak. Napas terengah. Asep turun dari motor. Ini warung. Lagi-lagi warung ini. Sebuah warung tua berdiri di pinggir jalan yang tidak dikenalnya. Dinding kayunya lapuk. Lampu minyak redup menyala di dalam. Tak ada penjaga, tapi pintunya terbuka. Lonceng pintu berdenting kecil saat Asep masuk. Di dalam, suara radio menyala sendiri. Buka pintu, nanti aku masuk. Piring jatuh sendiri, kursi bergeser, lalu sunyi. Makanan basi tertata di meja, ulat-ulat merayap di atas nasi. Langit di luar berubah merah samar, dan saat Asep hendak keluar, pintu menutup sendiri. Bam! Dari luar, suara langkah kaki mengelilingi warung. Asep gemetar, ketakutan. Apa ini? Tempat apa? Siapapun di luar, tolong saya. Terdengar suara tertawa pelan dari balik dinding. Lalu suara geretan kuku di kayu. Asep menempelkan telinga ke dinding, berharap bisa mendengar suara manusia, tapi yang terdengar suara dirinya sendiri. Tolong, aku keluar dari sini. Hening. Lalu tiba-tiba pintu terbuka dengan keras. Cahaya terang menyilaukan masuk, dan ketika Asep melangkah keluar, ia tidak lagi berada di warung. Ia berdiri di halaman rumah tua. Rumah yang sangat ia kenali. Rumah neneknya yang sudah lama mati. Suara langkah pelan di atas kerikil. Angin sepoi-sepoi diselingi gesekan daun kering. Asep berdiri mematung di depan sebuah rumah tua, kusam dan berlumut. Pintu kayunya lapuk, dindingnya retak dan penuh bekas goresan kuku. Tapi, meski tak masuk akal, dia tahu betul rumah itu. Itu rumah neneknya. Rumah yang telah kosong sejak ia kecil. Sejak neneknya meninggal secara misterius. Pintu terbuka perlahan dengan derit panjang. Kok bisa di sini? Langkahnya ragu. Tapi ia tetap masuk. Bau tanah lembab dan dupa tua memenuhi udara. Di dinding tergantung foto lama. Dirinya saat kecil, berdiri di sebelah seorang perempuan tua, neneknya. Tapi foto itu kini bernoda merah di matanya. Suara gemerincing Candy dari arah belakang. Lalu suara tongkat mengetuk lantai kayu. Tok. Halo? Siapa? Nenek? Sunyi. Lalu terdengar suara perempuan tua, lirih, serak. Dari balik ruangan gelap, muncul sosok perempuan renta dengan wajah setengah hangus. Matanya putih, kosong, tapi mulutnya tersenyum. Ia membawa kendi tanah liat tua, retak tapi utuh. Asep terpaku, lirih. Nenek. Angin berembus masuk, api lilin padam sendiri. Asep jatuh berlutut, ingatannya kembali. Ia pernah melakukan sesuatu waktu kecil. Bermain di belakang rumah, menginjak-injak tanah basah. Tertawa saat melihat gundukan tanah kecil yang ternyata makam bayi. Neneknya marah besar saat itu, tapi hanya berkata, "Kalau kamu gak minta maaf, dia bakal ikut kamu terus." Asep, Saya lupa, Nek. Saya nggak tahu. Saya masih kecil. suara kendi pecah menghantam lantai. Lalu suara tangisan anak kecil dari segala arah. Tiba-tiba, suara tangis itu makin keras. Dinding rumah bergetar. Bayangan-bayangan muncul di tembok, tangan kecil, kepala bayi, mata-mata yang hanya menatap kosong, dan sosok perempuan tua itu kini berdiri tepat di depan Asep. Wajahnya mendekat, bau tanah dan darah terasa menyengat. "Kamu belum minta maaf, dan mereka belum selesai." Jeritan Asep menggema, lalu tiba-tiba semuanya hening. Lalu terdengar detak jam kembali berdetak, pelan dan monoton. Tangisan bayi bertumpuk, suara jeritan samar, lalu menghilang seperti tersedot ke dalam tanah. Ruangan menjadi gelap gulita, tapi Asep masih bisa merasakan sesuatu mendekat.
Sentuhan tangan-tangan kecil menyentuh kakinya. Dingin, licin. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan tak berbentuk menggeliat. Lantai kayu retak, suara benda berat diseret. Napas Asep terengah. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Tolong. Saya nggak tahu. Suara nenek terdengar menggema. Tapi bukan dari satu mulut, melainkan dari banyak. Kamu tahu, kamu lihat, kamu biarkan. Tiba-tiba tanah di bawah Asep terbuka. Tubuhnya terisap ke dalam lorong gelap. Ia jatuh. Lama sekali, seperti tak berujung. Suara angin menghantam tubuh. Gema teriakan Asep, lalu buk! Ia menghantam tanah berlumpur. Saat membuka mata, ia sudah berada di tengah kuburan tua. Bulan merah menggantung di langit. Di sekelilingnya, makam bayi berjajar tak beraturan. Dan dari balik nisan-nisan itu, sosok-sosok kecil mulai bangkit, merangkak, memanggil namanya. Sep, main sama kami. Asep berlari, napas berat. Teriakan demi teriakan menyertainya. Asep lari tanpa tahu arah. Tapi suara-suara itu terus mengikutinya. Tiba-tiba di hadapannya, nenek itu muncul kembali. Kini wajahnya penuh luka. Mulutnya terbelah lebar. Sekali kamu masuk, tidak ada yang keluar dengan selamat. Petir menyambar. Cahaya menyilaukan. Asep menjerit. Dan segalanya menjadi putih. Sunyi. Lalu suara jangkrik kembali. Motor menyala pelan. Napas Asep berat dan bingung. Asep membuka mata. Ia duduk di atas motornya di pinggir jalan desa, dekat kebun bambu. Langit sudah mulai terang. Subuh. Semua seperti mimpi. Suara azan subuh berkumandang di kejauhan. Ya Allah, saya masih hidup. Suara motor dinyalakan. Tapi saat Asep menoleh ke spion, ia melihat bayangan kecil duduk di jok belakang motornya. Tersenyum dengan mata hitam legam. Asep mengendarai motornya pelan. Matahari pagi mulai muncul dari balik bukit. Jalan yang tadinya tampak gelap dan asing, kini seperti biasa. Ia melewati rumah-rumah warga, warung-warung mulai buka, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Suara anak-anak bermain di kejauhan. Radio pagi menyala. Asep, apa semua itu cuma mimpi? Motor berhenti. Asep duduk sebentar di pinggir jalan, memandang jauh ke arah kebun bambu. Tapi, saat ia menurunkan kakinya, ia merasakan lumpur dingin menempel di sepatunya. Lumpur hitam, seperti dari tanah kuburan. Angin menderu tiba-tiba. Lalu suara bisikan lama terdengar lagi. Pelan, menyeramkan. Asep, pulang. Jangan lama-lama di sini. Beberapa perjalanan tidak pernah selesai. Karena kadang yang kamu tinggalkan di masa lalu masih mengikutimu pulang.